Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Faisal Amir, salah satu dosen program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan fisika, yakni mata kuliah mekanika klasik. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang diberikan pada semester ganjil atau semester 3. Video pengajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya pada bidang pengajaran. Deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah mekanika klasik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi dan juga merupakan mata kuliah prasyarat bagi kelompok mata kuliah keahlian program studi S1 Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang fisika, khususnya bahan kajian mekanika, dan dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari pengetahuan fisika yang lebih tinggi. Dalam perkuliahan ini, dibahas tentang vektor, prinsip mekanika titik partikel, prinsip mekanika sistem banyak partikel, prinsip mekanika benda tegar, getaran, gaya gravitasi dan gaya sentral, serta yang terakhir adalah persamaan Lagrange dan persamaan Hamiltonian. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah ada 3. Yang pertama, CPL 1, menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. Kemudian CPL kedua, menguasai konsep teoritis fisika, prinsip fisika, hukum fisika dan aplikasinya, praktikum dan bahasa untuk mendukung proses pembelajaran fisika, serta mengamalkannya untuk kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, maupun global. Kemudian CPL yang terakhir adalah CPL 6, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ada 4, ya. Yang pertama, CPMK yang pertama mampu mengikuti perkuliahan, memahami materi yang diberikan dengan menyelesaikan soal-soal dalam konteks mekanika, dan memecahkan kasus yang berhubungan dengan mekanika untuk dipresentasikan dalam bentuk case method. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu memecahkan masalah dan menganalisis kasus-kasus mekanika klasik dengan mempresentasikannya. Kemudian CPMK yang ketiga mampu memahami dan menguasai konsep serta menganalisis materi tentang mekanika Newton, osilasi, gaya sentral, sistem koordinat non-inersial, dinamika sistem partikel, mekanika benda tegar, Lagrangian, dan Hamiltonian ditunjukkan dengan mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kemudian CPMK yang terakhir, mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan tentang mekanika klasik untuk menyelesaikan permasalahan gerak dan mempresentasikannya dengan pemaparan yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya untuk cangkupan materi pada mata kuliah ini ada 9. Yang pertama vektor, yang kedua hukum gerak Newton, yang ketiga gerak medan homogen, yang keempat gaya sentral, kemudian selanjutnya sistem koordinat bergerak, yang keenam sistem partikel, yang ketujuh dinamika benda tegar, dan yang kedelapan mekanika Lagrange dan mekanika Hamiltonian. Kemudian metode dan strategi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah selama proses pembelajaran, mahasiswa akan mengikuti berbagai aktivitas yang berpusat pada mahasiswa, yang kita kenal sebagai Student Center Learning, melalui pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, pada aspek delivery, materi disajikan secara sistematis melalui penjelasan konsep, pemberian contoh kontekstual, serta kegiatan problem solving sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual yang kuat. Kemudian pada aspek interaction, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, bertanya, mengemukakan pendapat, mempresentasikan hasil pekerjaannya, serta bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mekanika. Selanjutnya pada aspek assessment,
Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi mahasiswa selama perkuliahan, penyelesaian tugas struktur, presentasi, diskusi, serta evaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, adapun indikator penilaian untuk mengetahui pencapaian mahasiswa pada mata kuliah ini yakni itu dibagi menjadi beberapa bobot penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif itu diberikan bobot penilaian sebesar 55%, kemudian kuis atau tugas diberikan bobot penilaian sebesar 15%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu sama-sama diberikan bobot penilaian sebesar 20%, sehingga total penilaian yang ada untuk mata kuliah ini adalah 100%. Nah, dalam pembelajaran ini saya meyakini bahwa mahasiswa akan memahami konsep mekanika secara lebih baik apabila mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi permasalahan nyata, berdiskusi dan menemukan solusi secara mandiri. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan terkait mata kuliah Mekanika Klasik di Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, saya akan menampilkan video dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang perkuliahan. Berikut cuplikannya dan selamat menyaksikan. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua Nanda? Baik, Pak. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua ya. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya yang pertama kita sudah bahas materi mengenai vektor, ya, vektor kecepatan dan percepatan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita, ya. Jadi kita akan membahas mengenai gradiensi, divergensi dan curve, ya. Nah, saya mau sampaikan sedikit capaian pembelajaran, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau mengabsen ya satu persatu dulu. Apakah semuanya sudah hadir atau belum? Yang pertama Wita Faradila, kemudian yang kedua Luis Alberto, oke, yang ketiga Muhammad Sahrul, oke, yang keempat Deskiana Linda. Kemudian yang kelima Vim Karlin, Fadila, Eka, kemudian Nurul, Elsa, masih ada yang belum saya sebutkan namanya? Oh ya, Fatma, Nurafni, oke, hadir semua ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang diharapkan ya untuk pada pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama, nanti Ananda diharapkan mampu menganalisis masalah konsep mengenai gradiensi, divergensi, dan curve untuk menerapkan persamaan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan mekanika. Ya, jadi nanti bagaimana memahami persamaan ini di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan mekanika klasik. Nah, oke ya, kita lanjut. Nah, untuk memahami gradiensi dan divergensi dan curve ini, itu ada satu operator namanya yang harus kita pahami secara bersama ya. Di dalam nantinya menyelesaikan persamaan-persamaan mengenai gradiensi, divergensi dan curve ini, kita harus pahami dulu ini operator ini. Karena ini yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal ya yang ada berhubungan dengan mekanika. Jadi kalian mungkin sudah pernah dapat di mata kuliah fisika dasar atau sebelumnya terkait simbol ini. Nah, operator inilah atau simbol inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam menyelesaikan soal-soal mengenai menyangkut gradiensi, divergensi, dan curve. Itu semua, itu yang kalian pelajari kemarin waktu pertemuan pertama, itu yang akan kita gunakan nanti di dalam pertemuan ini untuk memahami persamaan-persamaan yang ada di pertemuan ini ya. Nah, oke. Untuk penjabaran operator nabla itu sendiri itu ini sudah tahu ya simbolnya apa namanya? Do ya. Jadi do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do z. Tolong diingat ini ya. Tolong diingat ini operator inilah yang akan kita gunakan secara terus-menerus nanti di dalam menyelesaikan soal-soal. Jadi nanti ada
fungsi gradien, ada fungsi divergensi dan fungsi curve, ya. Oke. Nah, untuk gradiensi, gradiensi kapan kita gunakan? Mungkin ada yang bertanya, kapan kita gunakan gradiensi? Gradiensi itu kalau kita ingin mengukur suatu besaran itu mengenai perubahan lajunya, cepatnya, perubahan keadaannya, misalnya suhu. Suhu kan ada perubahan suhu. Kalau kita mau mengukur dari sudut pandang ini, mekanika klasik, kita bisa menghitung perubahan suhu itu menggunakan rumus gradien. Kalau divergensi itu kalau kita ingin melihat satu aliran, sumber, muara, misalnya aliran fluida, medan magnet, arus listrik. Nah, kalau persoalan-persoalan mengenai itu kita bisa ukur dari sudut pandang divergensi kalau kita meninjau dari mekanika klasik. Nah, ya, seperti itu. Jadi ini membantu kita untuk menyederhanakan persoalan-persoalan terkait mekanika klasik nanti, ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah paham semua? Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh penerapan untuk kita bagaimana kita nanti menerapkan gradien itu. Jadi pastilah pernah melihat kondisi seperti ini ya. Ya, ini ada di muatan listrik, muatan kolom namanya. Ini listrik statis ya. Tentunya pernah kalian mengalami seperti ini. Ketika penggaris itu digosok-gosokkan ke dalam kertas itu akan ada kayak tarik menarik ya. Oke, betul. Nah, itu di sini kita bisa menghitung besar arah itu menggunakan rumus gradien ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tolong diingat ini ya. Jadi gradien itu selalu kita simbolkan atau tuliskan dengan rumus nabla. Intinya kalau nanti di dalam persamaan atau soal-soal itu ada muncul seperti ini, jadi itu bisa dikatakan sebagai gradien ya. Nah, jadi gradien tadi kalau kita jabarkan nabla dikali psi, jadi nabla kita masukkan rumusnya persamaannya seperti ini dikali dengan psi. Jadi sisa nanti bagaimana fungsi psi itu kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap y. Nah, sudah tahu semua ya bagaimana menurunkan persamaan? Kalau mengintegralkan tahu juga? Oke. Nah, ini kita masuk satu contoh soal mengenai gradien. Nah, kita lihat jika psi sama dengan 2x set pangkat 4 dikurang x pangkat 2y, kita disuruh cari apa namanya nih? Gradien. Kalau ada tanda mutlaknya begini apa? Besaran. Kita mengukur besarnya ya. Kita disuruh mengukur gradien pada titik 2, minus 2, 1. Jadi kalau kita berbicara masalah koordinat berarti dia x, y, dan z. Berarti dia berada pada titik 2, minus 2, dan ingat ya, kalau dia 3 koordinat berarti kita berbicara masalah ruang atau volume. Ya, sudah ingat ya? Oke, coba kita kembali ke soal. Nah, kita telah soalnya ya sebelum kita masuk ke latihan nanti. Nah, ini ada fungsi psi. Nah, kita disuruh cari gradiennya. Gradien tadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah nabla kali psi. Nah, jadi sisa kita masukkan fungsi psi itu dan kita turunkan terhadap masing-masing x, y, dan z-nya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan sudah masuk, kita masukkan fungsinya, tetapi yang kita turunkan terhadap dx-nya, ya, dx. Nah, jadi kalau ini yang kita punya variabel x semua, itu ya tetap kita turunkan terhadap x. Berarti kita penurunannya ini adalah, nah, ini kan x pangkat 1 itu x pangkat 1 itu tadi turunannya 0. 1 ya, 1. Jadi 2 z pangkat 4. Kalau ini turunannya berarti 2xy. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, jadi bisa dipahami kalau ini diturunkan terhadap y, berarti 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 2y. Turunannya dia sisa. Di sini kan karena dia tidak ada variabel y-nya, berarti ini tidak diturunkan terhadap y, dikali 0 saja langsung.
Jadi yang turun itu di sini adalah X pangkat 2. Oke. Kemudian kita masuk ke divergensi, ya. Saya rasa kalian sudah paham konsep mengenai gradien tadi, ya. Yang perlu kalian ingat adalah fungsi simbol dari gradien itu seperti apa. Untuk pengoperasiannya sama, ya. Sisa dikali masuk dengan besaran fisikanya, besaran apakah di situ, mau kecepatan, percepatan, posisi dan sebagainya. Intinya kalian yang harus tahu itu adalah nablanya, ya, operatornya. Kemudian kita masuk divergensi, ya. Divergensi itu sama halnya dengan gradiensi. Divergensi itu kita ingin mengetahui aliran sebuah besaran fisika, muaranya seperti apa, bagaimana alirannya, bagaimana arusnya dan sebagainya. Contohnya arus listrik, arus magnet, ya, aliran magnet, aliran listrik itu yang kita gunakan itu adalah divergensi untuk mengukur itu. Walaupun sebenarnya kalau di fisika dasar itu untuk mengukur itu ada memang ada memang formula-formula tersendirinya untuk mengukur besar magnetnya, untuk mengukur aliran magnetnya seperti apa. Tetapi itu bisa diselesaikan menggunakan pendekatan atau sudut pandang dari mekanika klasik itu menggunakan divergensi, ya. Oke. Contohnya seperti ini, divergensi. Ketika Anda meniup sebuah balon, kemudian ketika balon itu Anda lepaskan atau tekan, itu akan ada keluar semacam aliran udara yang itu yang kalau kita mau ukur itu berapa besar aliran udara yang keluar, itu kita menggunakan pendekatan, ya, gradiensi seperti itu. Oke? Nah, ini sifat-sifat divergensi. Bisa kalian pelajari secara mandiri, tidak usah kita bahas terlalu dalam, ya, karena ini hanya pembuktian. Pembuktian bahwa sifat ini sama dengan yang di kanan, kiri dan kanan, ya. Seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal yang kita masuk dulu ke bagian terakhir, ya, yaitu curve. Ya, curve. Nah, curve ini kalau secara teoritisnya penerapannya itu di dalam permasalahan fisika itu adalah ketika kita ingin menghitung besaran fisika itu, ketika besaran fisika itu mempunyai, kalau mau kita hitung misalnya pusarannya, ya, misalnya tadi medan magnet, listrik, apalagi volume air, bagaimana bentuk aliran pusarannya, seperti itu kita menggunakan putaran, ya. Kalau kita mau rotasinya medan magnet berapa, rotasinya aliran fluida itu berapa, kita menggunakan fungsi curve, ya. Nah, jadi curve itu sama dengan divergensi, tidak ada bedanya, tetap menggunakan operator nablah. Tetapi yang membedakan kalau di divergensi itu kalau nablahnya dikali menggunakan dot. Kalau curve itu menggunakan cross. Apa yang membedakan dot dengan cross? Otomatis operasi matematisnya yang berbeda, ya. Siapa yang tahu bagaimana sifat-sifat perkalian cross? Angkat tangannya. Nah, iya, Fadilah. Di setiap bilangan ataupun vektor yang ada di soal itu dikali silang, Pak. Iya. Oke. Iya, menggunakan matriks, ya. Ya, matriks. Oke, ada yang lain? Bagaimana tadi kalau di dot? Kalau di dot itu kalau ketemu vektor satuan yang sama, dia satu. Kalau di cross bagaimana? Ada hampir di sini saya menulis, ya. Kalau di dot itu kita punya aturan I, J, K. Kalau dia I ketemu J itu hasilnya K, seperti itu. Jadi nanti makanya untuk operasi matematisnya itu kita menggunakan matriks seperti ini. Karena ada aturan tersendiri untuk perkalian cross kemarin yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, itu bahwa aturan cross itu tidak semudah dengan dot.
Ya, kalau cross itu kalau I dikali J itu nilainya K. Nah, kalau dia berputar searah jarum jam itu nilainya minus. Misalnya J dikali I berarti minus K. J dikali K berarti I. Nah, karena kita punya aturan itu, ya kita sepakati kalau dia berputar searah jarum jam berarti nilainya minus, kalau dia bergerak berlawanan itu nilainya plus. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk matriks ini kalian sudah pelajari di materi kalkulus ya kalau tidak salah. Sudah ya? Nah, untuk mengoperasikan ini bagaimana rumusnya, ini dikali ini ya seperti ini dan ini itu saya tidak usah bahas di sini ya. Artinya kalian sudah pahami kenapa bisa seperti ini? Nah, misalnya saya bahas sedikit ya. Misalnya kita mau menghitung vektor I, berarti kita tutup yang I, berarti yang ada yang kita nilai itu adalah do Y dikali V3, do Y, makanya ini yang muncul ya, karena ini yang muncul ini ya. Nah, penyelesaiannya itu adalah do Y per kali V3 dikurang do Z kali V2. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, jadi bisa dicontoh untuk vektor satuan J dan K. Paham ya sampai sini? Oke. Kita bisa beralih ke contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh soal yang kompleks. Jadi semua terangkum dari gradien, divergensi dan curve. Nah, jadi nanti bisa saja begini bentuk ujian tengah semesternya atau ujian akhir semesternya ya. Jadi silakan dipelajari secara baik-baik ini. Nah, kita telah satu-satu. Nah, di sini ada fungsi A. Nah, kita misalkan A itu adalah salah satu besaran besaran fisika yang ada di fisika ya, misalnya A. Nah, ini fungsi A itu adalah 3x YZ pangkat 2i ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x pangkat 2 YZK. Dan ada satu fungsi besaran V ya, kita baca ini saya V. Kalau yang bentuknya seperti ini tuh kita baca psi ya. Oke, V ya. V itu fungsinya adalah 3x pangkat 2 kurang YZ. Nah, apa namanya ini? Yang ditanyakan ini. Gradiensi, divergensi. Kalau Fadila apa? Divergensi. Kalau salah. Ya, gradien salah. Ya, berarti yang benar adalah divergensi. Kenapa divergensi? Karena ini adalah perkalian dot. Oke. Kalau ini B? Gradiensi tapi ada divergensinya ya. Gradiensinya di mana? Di nabla kali psi. Divergensinya adalah ini dot. Jadi untuk menyelesaikan ini kita selesaikan dulu gradiennya, baru kita cari divergensinya seperti itu. Oke, kalau kita sudah tahu itu berarti sisa kita masukkan ya. Gradien operator nablanya dituliskan seperti ini. Kemudian apa ini? Fungsi besarannya, fungsi A-nya ya. Nah, sisa dikalikan masuk karena ini perkalian dot, sisa dikalikan masuk antara vektor satuan I dengan yang I di sini. Paham ya? Nah, kenapa hilang I-nya? Karena I ketemu I itu adalah 1. Jadi sehingga gradien divergensi dari fungsi I di atas itu adalah 3YZ pangkat 2 ditambah 6XY pangkat 2 dikurang X pangkat 2Y. Paham? Paham ya? Awas kalau ada yang tidak paham. Kemudian, nah untuk mencari, ini kan di sini ada diketahui titik koordinatnya ya, sumbunya. Berarti dia di sumbu X berarti 1, sumbu Y minus 1, sumbu Z-nya 1. Nah, untuk mencari nilai dari gradiensi ini, silahkan masukkan sumbunya ini ke dalam persamaan gradiensi yang sudah kita temukan. Ya, ke dalam sini. Y-nya berapa? Minus 1 ya. Z-nya 1 pangkat 2 berarti nanti 3 dikali minus 1 dikali 1 pangkat 2. Seperti itu sehingga nanti diperoleh 4. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan yang di bawah. Silahkan pahami secara mandiri bagian B-nya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti tolong ditanyakan. Ya. Coba.
Oke. Nah, saya mau kasih satu tantangan ini. Siapa yang bisa menjelaskan ke teman-temannya soal di atas? Ada yang bisa? Fadilah, ayo Fadilah. Atau ada siapa yang bisa? Coba Fadilah, bagian B. Tepuk tangan dulu. Silakan. Nah, kita ndak usah tampilkan dulu penyelesaiannya ya, supaya dilihat nanti apakah sudah sesuai jawabannya atau tidak. Oke, dapat. Kita lihat mana bagian B. Berarti apa di situ? Z dikurang. Oh iya, sudah betul ya. Tepuk tangan dulu. Tolong dijelaskan secara singkat dulu. Kenapa sini bisa Z dikurang 2Y? Karena di sini X ditentukan terhadap X, hasilnya Z. Di sini sisa 2Y, dan di sini karena dia ditentukan terhadap Z, sedangkan yang di atasnya itu tidak ada Z, maka nilainya sama dengan 0, sehingga hasilnya ini. Oke, terima kasih. Berikan. Oke ya. Terima kasih Fadilah. Baik, itu tadi salah satu contoh bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai gradiensi, divergensi, dan curve di dalam soal-soal fisika, di khususnya mekanika klasik. Oke, mungkin sebagai bahan evaluasi kita, saya berikan beberapa tugas, ada 4 soal ya. Jadi diharap diselesaikan secara mandiri ya. Nanti tolong dikumpul sehari, deadline-nya itu sehari sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jadi pekan depan kita akan mempelajari mengenai materi medan gaya homogen. Ya, jadi untuk memasuk pada medan gaya homogen ini kita harus paham betul mengenai divergensi, gradien divergensi dan curve ya. Ya, cukup pertanyaan. Masih ada tambahan? Masih ada ya? Pertanyaan? Jadi baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan bertemu di minggu selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas mengenai materi medan gaya homogen ya. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anakku semua atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah mekanika klasik di program studi pendidikan fisika. Semoga proses pembelajaran yang telah saya sajikan dapat memberikan gambaran mengenai upaya saya dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, interaktif dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan fisika, atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Akhir kata, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi dan refleksi berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tim penilai dan seluruh tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.